Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Libomku, selamat datang lagi di Libomku Tips. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arti lampu-lampu peringatan yang ada di dashboard mobil Anda. Selain itu nanti akan saya jelaskan tindakan-tindakan apa yang tepat ketika lampu-lampu peringatan itu menyala. Simak videonya sampai selesai karena ketika lampu peringatan itu menyala dan Anda mengambil tindakan yang salah berpotensi menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Tak usah lama-lama lagi, let's check it out. Peringatan yang pertama, engine check lamp. Jadi ketika lampu ini menyala, nah itu artinya ada problem di engine non mechanical. Jadi bisa saja index system, bisa jadi electrical, bisa jadi exhaust system. Nah, pada saat lampu ini menyala sebenarnya ada dua kemungkinan, yaitu error aktif dan error inaktif. Apa itu error aktif? Yaitu error ketika lampu ini menyala dibarengi dengan engine low, dibarengi dengan engine tersendat dan penurunan performance yang lain. Selanjutnya error inaktif, yaitu error ketika lampu ini menyala, performance engine atau performance mesin tidak terpengaruh. Jadi dia tetap powerful, tidak ada nyendat atau tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana teman-teman saat mendapati error aktif, yaitu harus di-scan oleh bengkel untuk menemukan problem dari mana. Tapi apabila teman-teman sedikit mau effort, siapa tahu kerusakannya masih bisa terlihat fisik, teman-teman bisa melihat di area intake system, yaitu air cleaner, mana tahu dia buntu. Cek juga pada kabel-kabel sensor O2, kabel-kabel throttle body atau selongsong coil, atau juga bisa kabel-kabel busi. Itu semua dicek apakah ada kemungkinan yang bocor atau tidak. Nah, ketika kawan-kawan menemukan problem di area yang saya sebutkan, teman-teman bisa memperbaiki lalu dicoba lagi engine-nya. Kalau memang performanya kembali bagus, itu artinya error ini akan menjadi error inaktif dan teman-teman bisa melakukan reset. Dan apabila teman-teman menemukan tanda ini menyala pada error inaktif, sebenarnya teman-teman bisa melakukan manual reset, seperti contoh melepas kabel negatif pada aki selama beberapa detik. Yang kedua, engine oil pressure. Jika kawan-kawan mendapati lampu ini menyala, nah kawan-kawan pastikan segera menepi dan mematikan mesin kendaraan Anda. Jadi ketika teman-teman sedang jalan dan mendapati lampu ini tiba-tiba menyala, nah itu sangat kritikal. Jadi teman-teman harus segera menepi, cari tempat yang aman dan engine-nya dimatikan. Karena peran engine oil pressure dalam sistem engine itu sangat kritikal. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena di mechanical engine itu ada komponen yang namanya crankshaft, dan boostingnya itu dirancang untuk tidak bersentuhan atau melayang. Apa yang membuat dia melayang? Antara crankshaft jurnal dan boostingnya itu adalah engine oil pressure. Jadi ketika engine oil pressure nya ini drop, itu artinya crankshaft dan boostingnya itu akan bersentuhan.
dan mereka akan menerima beban yang sangat luar biasa dari pembakaran piston. Itu artinya engine oil ini drop di area tersebut akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain itu, selain crankshaft biasanya akan merambat ke area silinder block. Silinder block bisa crack dan lain-lain. Jadi resikonya itu sangat fatal ketika teman-teman memaksakan mobil itu tetap jalan dengan lampu ini pada kondisi menyala. Yang ketiga, low oil level, atau bisa disebut juga dengan kekurangan oli. Nah, pada saat ini terjadi, sebaiknya teman-teman segera menepi dan periksa bagian bawah apakah ada kebocoran yang mengakibatkan level oli berturun secara tiba-tiba. Ini artinya low oil level, atau artinya oil engine kurang dari standar. Secara sistem, pada pelumasan di dalam mesin itu tidak masalah ketika oli ini di bawah level, tapi bagaimanapun ini adalah sebuah peringatan. Sebaiknya teman-teman menepi dan memeriksa bagian kolong engine. Apakah ada kebocoran yang mengakibatkan levelnya turun dengan tiba-tiba? Biasanya yang menyebabkan level itu turun dengan tiba-tiba itu karena ada kebocoran di area baut draft plug oli engine ataupun pada filter. Jadi teman-teman periksa di area tersebut. Tapi apabila teman-teman sudah meyakini tidak adanya kebocoran sesudah diperiksa, sebenarnya mobil itu masih bisa digunakan untuk mencari bengkel terdekat untuk menambah oli supaya level olinya pada batas yang dianjurkan. Yang keempat, temperatur warna merah. Nah, pada saat lampu ini menyala, berarti ada temperatur high pada mesin Anda, atau adanya gangguan di cooling system. Jadi ketika teman-teman menemui seperti ini, teman-teman harus segera menepi dan membiarkan engine itu low idle. Jangan langsung dimatikan, karena ketika teman-teman mematikan engine dengan keadaan dia overheat, itu akan mengakibatkan yang namanya hot shutdown. Hot shutdown itu adalah engine mati pada saat temperatur yang sangat tinggi. Jadi nanti resikonya seperti busing-busing, seperti valve ring piston itu ada potensi untuk lengket. Sehingga saat teman-teman menemui seperti ini, sebaiknya teman-teman segera menepi dan tunggu hingga engine-nya low idle beberapa saat. Terus teman-teman bisa turun, periksa di bagian kolong, periksa di bagian engine apakah ada kebocoran coolant atau ada sistem pendinginnya yang tidak bekerja, seperti kipas radiator atau lain-lain. Jika ada masalah pada kipas radiator atau sistem pendingin yang tidak bekerja, low idle-nya tidak perlu lama-lama dan mematikan mesin untuk segera perbaikan. Namun ketika tidak ditemukan masalah, biarkan engine hingga low idle atau indikator coolant temperatur high tersebut hingga mati sendiri tanpa memaksakan kendaraan tetap melaju. Yang kelima, coolant temperatur low. Ada beberapa mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur ini. Apabila penanda peringatan ini menyala, itu menandakan bahwa temperatur mobil Anda belum pada temperatur kerja. Ada beberapa kendaraan yang sudah mempunyai fitur ini. Ini menandakan bahwa temperatur engine belum pada temperatur kerja. Jadi sebaiknya teman-teman membawa kendaraan dengan low speed hingga indikator tersebut hilang. Tapi apabila sudah cukup lama dan indikator ini tetap menyala, alangkah baiknya teman-teman segera periksa. Karena pada saat keadaan overheat dan indikator ini menyala, kemungkinan besar indikator temperatur high tidak bisa memberi tanda sedang terjadi temperatur high pada sistem pendingin. Yang keenam,
gambar aki warna merah. Apabila indikator gambar aki warna merah ini menyala, dipastikan ada kendala pada sistem charging. Apabila teman-teman menemukan indikator ini menyala, sudah dipastikan bahwa ada masalah pada sistem pengisian baterai. Yang harus Anda lakukan adalah mencari tempat yang aman untuk memperbaiki dan jangan memaksakan untuk terus berjalan. Karena saat sistem pengisian tidak berfungsi dan seluruh kelistrikan pada kendaraan hanya mengambil dari baterai, saat kondisi baterai sudah mengalami drop, maka seluruh sistem tidak akan berfungsi dan mengakibatkan mogok. Bisa jadi tempat yang tidak sesuai yang diharapkan. Maka tindakan yang tepat adalah berhenti dan memeriksa sistem pengisian arus listrik. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya terkait lampu-lampu peringatan pada dashboard mobil Anda. Semoga bermanfaat, dan yang pasti kita selaku user atau pembawa mobil jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang salah dan mengurangi resiko timbulnya masalah yang lebih fatal. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, dan jangan lupa di like agar kita lebih semangat mencari konten-konten yang menarik. See you at Libom Tips berikutnya.